Swastiastu, bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa, tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di kelas 6. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa. Baik, sebelumnya ada kalanya anak-anak semua atau teman-teman semua silakan subscribe dulu channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share di media sosial kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Pancasrada sebagai penguat keyakinan. Baik, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu Srada. Jadi Srada artinya suatu keyakinan. Agama Hindu nama awalnya disebut dengan Sanatana Dharma yang artinya kebenaran yang abadi. Agama Hindu ini memiliki tujuan Moksartam Jagadita Yacha Iti Dharma. Ya, apa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut? Yaitu tujuan Dharma adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup, yaitu Jagadita, dan kebahagiaan rohani, yaitu moksa. Jadi tujuan dari agama Hindu adalah untuk mencapai moksa. Sebelum kita ke Pancasrada, ada yang disebutkan dengan Trikerangka dasar agama Hindu. Di dalamnya ada tatwa, yaitu tentang filsafat atau pengetahuan. Kemudian ada susila, yaitu etika atau perilaku. Kemudian ada upacara, yaitu tentang ritual-ritual yang terkait dengan agama Hindu. Jadi ketiga inilah yang menjadi pedoman dari ajaran agama Hindu, di mana ketiganya ini adalah saling membutuhkan satu sama lain. Jadi ketiga kerangka dasar ini, yaitu tatwa, susila, dan upacara ini haruslah dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu. Jika ajaran filsafat agama saja yang dipelajari tanpa adanya etika dan upacara, demikian pula sebaliknya jika melaksanakan upacara tanpa memperhatikan dasar-dasar etika dan filsafat agama atau pengetahuan suci, juga tidak akan menjadi sempurna. Ya, ada tatwa, ada susila, dan ada upacara. Ini harus ketiganya dilaksanakan. Ada ungkapan yang menarik bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran Hindu dengan mengumpamakan dengan sebutir telur. Jadi kita mengibaratkan bahwa ajaran agama Hindu itu seperti sebutir telur. Jadi ada kulit telur, putih telur, dan di dalamnya ada kuning telur. Bagaimana kita mengkaitkannya dengan ajaran Trikerangka dasar agama Hindu? Ketika salah satunya tidak ada atau tidak dilaksanakan, maka tidak akan sempurna. Begitu juga dengan sebutir telur. Ketika telur yang tidak ada putih telurnya, itu tidak bisa disebut dengan telur atau tidak sempurna. Kita ibaratkan sebutir telur ini dalam Trikerangka dasar, kuning telurnya sebagai tatwa, putih telurnya sebagai susila, kemudian kulit telurnya sebagai upacara. Jadi ketiga kerangka inilah yang harus dilaksanakan, yang harus menjadi pedoman untuk umat Hindu sebagai ajaran bagi kehidupan umat manusia. Jadi dalam Pancasrada, setelah kita mempelajari yang namanya kerangka dasar, jadi agama Hindu itu memiliki yang namanya keyakinan. Jadi dalam agama Hindu ada 5 keyakinan atau kepercayaan yang disebut dengan Pancasrada. Yang pertama ada Brahman, yaitu percaya dengan adanya Ida Sang Yang Widiwasa. Yang kedua Atman, yaitu percaya dengan adanya Atma. Kemudian yang ketiga Karma Pala, yaitu percaya dengan adanya karma pala. Yang keempat Punarbawa,
yaitu percaya dengan adanya punarbawa atau kelahiran kembali. Kemudian yang terakhir adalah moksa, yaitu percaya dengan adanya moksa atau kebebasan yang abadi. Jadi inilah bagian dari Pancasrada, yaitu 5 keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu. Yang pertama, percaya dengan adanya Brahman. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dan dalam kitab suci agama Hindu disebutkan dalam kitab Chandogya Upanishad, Om Tat Sat Ekam Ewa Advityam Brahman, yang artinya Ida Sang Hyang Widi Wasa hanya satu, tak ada duanya, dan maha sempurna. Kemudian ada di dalam mantra Trisandya bait kedua, Eka Narayana Nadvitya Asti Kaschit, yang artinya Ida Sang Hyang Widi Wasa dipanggil Narayana, sama sekali tidak ada duanya. Kemudian dalam kitab suci Rigveda disebutkan Om Ekam Sat Viprah Bahuda Wadanti, yang artinya Ida Sang Hyang Widi Wasa hanya satu, tetapi para arif bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Kemudian dalam Kekawin Sutasoma disebutkan Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruo, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada Ida Sang Hyang Widi Wasa yang kedua. Jadi semua kutipan ini dalam kitab suci dikatakan bahwa Ida Sang Hyang Widi Wasa ini hanyalah satu, tidak ada duanya. Nah, sudah jelas bahwa agama Hindu ini adalah agama yang disebut dengan monoteis, yaitu percaya hanya satu Tuhan, bahwa Ida Sang Hyang Widi Wasa adalah satu, tidak ada duanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya selalu mengucapkan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan selalu berbuat baik, selalu menjalankan dharma. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Di dalam makhluk hidup, kita percaya bahwa yang menghidupi makhluk hidup itu adalah Atman. Jadi dalam manusia, jadi Atma yang ada pada manusia ini disebut dengan Jiwatman. Kemudian Atma yang ada pada binatang disebut dengan Janggama. Kemudian Atma yang ada pada tumbuhan disebut dengan Stawara. Nah, Atma dapat menghidupi semua makhluk hidup sehingga makhluk hidup itu bisa bernafas, tumbuh, dan berkembang. Jadi dalam agama Hindu, di dalam kitab Bhagavad Gita dikenal adanya 12 sifat-sifat Atma seperti Acedya atau Achodya, Adahya, Akledya, Acesyah, Nitya, Sarwagatah, Stanu, Acala, Sanatana, Awyakta, Acintya, dan Awikara. Achodya yang dimaksud di sini adalah tidak terlukai oleh senjata. Adahya tidak terbakar oleh api. Akledya tidak terkeringkan oleh angin. Acesyah tidak terbasahkan oleh air. Nitya tidak berkesudahan, maksudnya di sini adalah abadi. Kemudian Sarwagatah berada di mana-mana. Stanu tidak berpindah-pindah. Acala tidak berkampanye atau tidak bergerak. Sanatana selalu sama. Awyakta tidak dilahirkan. Acintya tidak terfikirkan. Dan Awikara tidak dapat berubah. Dan sempurna, tidak laki-laki maupun perempuan. Jadi itulah sifat-sifat dari Atman tersebut. Jadi dalam agama Hindu sangat mempercayai yang namanya Atman. Kemudian percaya dengan adanya karma pala. Kata karma ini berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata ker,
yang artinya membuat, dan kata pala artinya buah. Jadi dapat kita artikan bahwa karma pala ini adalah hasil perbuatan atau buah perbuatan ya. Nah, dalam agama Hindu ada jenis-jenis karma pala, yaitu yang pertama Sanchita karma pala adalah hasil perbuatan yang kita perbuat terdahulu belum habis kita nikmati dan merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. Yang kedua adalah Prarabdha karma pala, yaitu adalah akibat dari perbuatan kita sekarang langsung kita nikmati tanpa ada sisanya. Kemudian Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat kita nikmati pada saat berbuat sehingga harus kita terima pada kehidupan yang berikutnya. Nah, dalam agama Hindu sangat percaya sekali yang namanya karma pala. Kemudian percaya dengan adanya punarbawa. Punarbawa ini terdiri dari dua kata, yaitu kata punar yang artinya kembali, kemudian bawa yang artinya menjelma. Ya, jadi dapat kita artikan bahwa punarbawa ini merupakan kelahiran kembali. Jadi kenapa lahir kembali, yaitu karena jiwatma masih dipengaruhi oleh sifat keduniawian yang menimbulkan bekas-bekas perbuatan ini yang disebut dengan karma wasana. Dikatakan atma yang menjiwai manusia itu atau disebut dengan jiwatman dapat lahir kembali karena masih dipengaruhi dengan sifat-sifat keduniawiannya dan menimbulkan yang namanya bekas-bekas perbuatan tersebut di dalam agama Hindu disebut dengan karma wasana. Selanjutnya percaya dengan adanya moksa. Kata moksa berasal dari kata bahasa Sanskerta yang artinya kebebasan dari ikatan keduniawian. Jadi tidak ada yang namanya karma pala, jadi bebas dari karma pala, bebas dari penderitaan, bebas dari punarbawa, jadi bebas dari segala-galanya. Maka dari itu Atma akan menyatu dengan Tuhan atau Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa. Karena di dalam agama Hindu memang sangat percaya sekali yang namanya moksa, karena memang tujuan dari agama Hindu ini sendiri adalah moksartam jagadita yaca iti dharma, yaitu kebahagiaan tertinggi, kebebasan yang abadi ini adalah moksa. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan tentang Pancasrada. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semua, bagi teman-teman semua. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini dengan baik. Dan tidak lupa Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan akhir kata Ibu tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.